Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, alimil ghaibi wasyahadati wal asrar, alladzi khalaqa kulla syai'in fil bahri wal bar. Wassalatu wassalamu ala sayyidil bashar, muallimin nasil khaira minasyarr, wa ala alihi wa ashabihil akhyar, wa man tabi'ahum ila yaumil mahsyar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati pimpinan beserta seluruh jajaran dari Yayasan Al-Islam Sine. Kemudian yang kami hormati pula pimpinan dan seluruh jajaran guru maupun staf dari TKIT, SDIT dan juga KPIT di Yayasan Al-Islam. Kemudian juga yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid, dan juga secara umum pada seluruh hadirin yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kepada kita, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah, berikan nikmat yang luar biasa besar. Allah Subhanahu wa taala berikan usia ataupun umur yang panjang bagi kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Dan tentunya jika kita bisa mengambil hikmah di balik nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, salah satunya adalah alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala memperpanjang umur kita. Saat orang-orang yang ada di sekitar kita itu sudah banyak yang meninggalkan kita, itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bertaubat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita untuk kita memperbaiki diri, untuk kita kemudian meningkatkan amal soleh dan sebagainya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala berikan istiqomah bagi kita semua. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti sunnah dan petunjuknya hingga hari akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin itu hadirin itu berarti yang hadir di dalam, dan hadirat itu hadir out, yang ada di luar. Ya, yang semoga semuanya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi kita pada pagi hari ini alhamdulillah materi yang sangat luar biasa, yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa mengkader manusia-manusia hebat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengkader generasi soleh, generasi pejuang Islam dari rumah tangga kita, yang mana kita akan mencontoh bagaimana kaderisasi yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihissalam, atau secara umum adalah keluarga besar Nabi Yakub alaihissalam. Kita berangkat dari satu ayat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 133. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am kuntum syuhada'a idh hadara yaqubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ini menarik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini menceritakan kepada kita tentang bagaimana Nabi Yakub alaihissalam sebelum wafat, beliau mengumpulkan seluruh anak-anaknya yang ada 12 putra Nabi Yakub alaihissalam. Inilah yang nanti menjadi 12 suku Bani Israel. Nanti sedikit kita ceritakan saja sedikit. Semuanya dikumpulkan. Beliau memberikan wasiat terakhir, yang ini adalah wasiat yang sangat penting, wasiat yang menjadikan kita ini memahami bahwa inilah alasan kenapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin itu, Pak, kecuali memang untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini adalah alasan kenapa kita diciptakan. Dan wasiat Nabi Yakub alaihissalam ini adalah menyentuh poin inti dari alasan kenapa kita diciptakan di muka bumi, alasan kenapa kita bisa lahir ke dunia. Apa kata Nabi Yakub alaihissalam kepada seluruh anak-anaknya yang 12 pada waktu itu? Beliau berpesan, ma ta'buduna min ba'di. Kalau nanti saya mati anak-anakku, kira-kira apa yang engkau sembah setelah matiku nanti? Oke, nek cara saiki Pak, nek cara sakniki iki aku jek urip, awakmu tak awasi, salatmu jek tak kontrol, posomu jek tak sawang. Lah nek bapakmu mati, kira-kira apa sing mau lakoni? Apa kowe jek poso, apa kowe jek salat? Ini dulu pernah disampaikan oleh Kiai Haji Zainuddin MZ ya, dengan satu kalimat sederhana yang sangat menarik. Yang disampaikan oleh Nabi Yakub alaihissalam itu ma ta'buduna min ba'di, dan bukan ma ta'kuluna min ba'di. Nabi Yakub alaihissalam tidak bertanya, engkau nek bapakmu mati kira-kira awakmu mangan apa, betul? Yang ditanyakan oleh Nabi Yakub alaihissalam adalah ini tadi, kira-kira apa yang engkau sembah, apa yang kalian sembah setelah aku mati nanti. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Yakub alaihissalam itu yang paling pertama ditanamkan itu adalah masalah tauhid, dan paling akhir yang dimintai persoalan itu adalah soal tauhid, soal keimanan yang menjadi dasar dari kehidupan manusia. Ini masalah tauhid Pak, bukan soal nopo Pak, gaweanmu kok bakalane piye, sing ngurusi usahane bapak piye, kira-kira sok ben kowe nek cara omah-omah kuwi omahmu ngontrak apa duwe omah dhewe, kira-kira mobilmu kuwi kok apa Pajero apa Grand Max? Pajero kuwi ndelalah panas njaba jero Pak Bung nggih, di pick up malahan. Nggih, ya enggak apa-apa Pak, sing penting duwe. Bukan ini yang dipertanyakan oleh Nabi Yakub alaihissalam, itu adalah sesuatu yang tidak esensial. Kita nanti akan ceritakan bagaimana keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam itu memberikan ataupun menanamkan keyakinan yang sangat kuat terhadap anak-anaknya, terhadap keluarganya, terhadap rumah tangganya, tentang realita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha pemberi rezeki Pak. Keluarga besar Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunan-keturunannya itu nggak pernah khawatir soal bagaimana saya nanti hidup, soal nanti apa yang saya makan, tidak pernah khawatir. Yang dikhawatirkan oleh para nabi adalah kalau anak-anak mereka nanti menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, menyimpang dari peribadatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikhawatirkan oleh para nabi terhadap anak-anaknya, terhadap umatnya. Dan inilah yang menjadi inti dakwah dari para nabi Pak Bu. Nabi-nabi itu semuanya memiliki syariat yang berbeda-beda. Syariat niku napa? Cara ibadah niku benten-benten Pak. Antawisipun zaman Nabi Adam alaihissalam niku mengke salate, zakate, posone kalih zamane Nabi Ibrahim alaihissalam benten. Salatnya Nabi Musa alaihissalam berbeda dengan salatnya Nabi Isa alaihissalam, termasuk juga dengan salat kita. Tetapi pada hakikatnya semuanya sama, bermuara pada peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Ini adalah inti dakwah para rasul. Inti dakwah para rasul itu adalah, dan betul-betul telah kami utus di masing-masing umat itu seorang rasul agar mereka memerintahkan kepada manusia anikbudullah, agar menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekadar menyembah Allah titik. Awet ngeten jamaah sedheripun. Kalau kita berbicara menyembah Allah Subhanahu wa taala titik, maka orang-orang musyrik Mekah mereka juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wong-wong Jawa kluthuk sampai hari ini banyak diantara mereka itu yang sholat di masjid. Neng yo jek oke sing marani danyangan Pak, unden-unden. Nggih, nek pas panen mengke sedekah ning Mbok Sri. Mriki mboten enten Bu nggih. Insyaallah mboten enten. Maksudnya Mbok
Bu Sri mboten mriki to. Maksudnya ngenten lho mengke lah kok aku sing disalahke kan ngoten niku. Lho sakniki ngenten Bu, nek misale panen kok disedekahke ning Mbok Sri sing dados pitangletan ngenten. Apa Mbok Sri ki apa urun rabuk, Pak? Napa nguruni rabuk kan mboten? Mbok Sri suwe-suwe bingung kabeh panen kok disedekahke ning aku. Lah bosok kabeh, ora duwe kulkas Mbok Sri niku nggih. Nah niku. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah inti dakwah para nabi. Jadi menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut. Dan agar manusia itu menjauhi taghut, yaitu segala sesuatu yang mampu memalingkan manusia untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu harus dijauhi. Taghut itu bisa bermakna setan, patung, atau Fir'aun. Ya, Fir'aun itu adalah penguasa yang kemudian memerintahkan rakyatnya untuk menyembah dirinya, ini namanya taghut dan sebagainya. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak sekalian, kalau kita pernah mendengar nama Luqmanul Hakim yang kemudian namanya diabadikan di dalam Al-Qur'an, sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa sebenarnya Luqmanul Hakim ini tadinya oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan amanah sebagai nabi ataupun rasul. Tetapi Luqmanul Hakim ini bukan kemudian bermaksiat ataupun kemudian mangkir dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Mboten, Pak. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, sudah banyak rasul-rasul yang telah Engkau utus. Menawi panjenengan ngangsalaken, menawi panjenengan kersa, mbok pilih kula nyuwun saya tidak dijadikan nabi ataupun rasul, tapi cukup saya dijadikan seorang kepala rumah tangga, kepala keluarga yang nantinya akan diteladani oleh generasi-generasi setelah saya dalam bagaimana cara mendidik anak. Dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak diberi gelar sebagai Luqmanur Rasul ataupun Luqmanun Nabi, tetapi Luqmanul Hakim. Luqman yang bijaksana, Al-Hakim. Dan yang paling pertama ditanamkan pada jiwa anak-anaknya sama, Pak, sebagaimana para nabi menanamkan pada umatnya. Sebagaimana Nabi Yakub alaihissalam mempertanyakan kepada anak-anaknya, 12 anak-anaknya sebelum beliau meninggal, apa, Pak? Wa idz qala Luqmanu libanihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Kleru mboten? Libnihi. Wa idz qala Luqmanu libnihi, dan tatkala Luqman ini berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, yang pada waktu itu Luqman sedang memberikan nasihat, memberikan petuah kepada anaknya, itu apa, Pak? La tusyrik billah. Ini adalah pertama nasihat yang paling awal yang disampaikan Luqman kepada anak-anaknya. Wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, innasyirka la dzulmun adzim. Bahwa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah kedzaliman yang paling bejat. Kasus pembunuhan, kasus pelecehan seksual, kasus pemerkosaan, bahkan korupsi, itu adalah kasus-kasus yang bejat. Tetapi tidak ada yang melebihi bejatnya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu, Pak. Inilah yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita. Yang paling pertama adalah pondasi tauhid, keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita balik lagi kepada Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub ini adalah nabi yang mendapat julukan sebagai Israil. Makanya anak keturunan Nabi Yakub alaihissalam disebut sebagai Bani Israil. Itu total ada 12, Pak. Beliau punya istri 4. Lea, Bilha, Zilfa, Rahel. Lea, Bilha, Zilfa, Rahel. Dari 4 orang istri Nabi Yakub alaihissalam lahirlah 12 putra, semuanya laki-laki. Kalau di dalam Taurat itu disebutkan ada tambahan 1 lagi itu cewek, Pak. Total 13. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang dibicarakan oleh para ahli tafsir itu adalah 12 putra yang nantinya akan menurunkan 12 suku Bani Israel. Setiap suku Bani Israel nanti akan dinamakan
berdasarkan nama dari 12 putra Nabi Yakub alaihissalam. Nanti kan ada suku, ada nanti yang paling disepuhkan secara kepemimpinan itu nanti namanya Yahuda. Dari Yahuda ini nanti Pak melahirkan banyak keturunan, di mana orang-orang Bani Israel itu tidak mau kalau dipilih bagi mereka pemimpin ataupun raja kecuali harus dari keturunan Yahuda. Makanya Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam itu berasal dari keturunan Yahuda. Sukunya namanya suku Yahuda. Kemudian nanti ada di antara anaknya Nabi Yakub Lewi. Lewi ini nanti yang paling banyak menurunkan para nabi. Makanya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam itu keturunan dari Lewi. Sukunya namanya juga suku Lewi. Rahel, istri terakhir Nabi Yakub alaihissalam, punya 2 putra. Ini bontot Pak. Yang satu Yusuf alaihissalam, yang satunya lagi Binyamin. Yusuf nanti menurunkan suku Yusuf, Binyamin menurunkan suku Binyamin. Tetapi setelah eranya Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel yang ada 12 suku ini mereka menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Pak jenengan bisa perhatikan. Jenengan bisa perhatikan gini kok. Bahkan negara yang mereka klaim itu menggunakan julukan dari nenek moyang mereka Pak. Kenapa? Israel. Itu julukan dari Nabi Yakub alaihissalam. Artinya Bapak-bapak, Ibu-ibu, kesolehan orang tua itu tidak menjamin Pak. Kalau kita tidak menanamkan didikan yang baik itu tidak menjamin anak-anak kita akan soleh seperti kita, itu nggak jamin loh Pak. Kalau tidak benar-benar ditanamkan keyakinan yang baik, pertama, yang kedua itu adalah soal hidayah, memang juga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mendidik anak ini bukan soal kita harus mendidik dengan ikhtiar kita tok, tapi juga dengan doa. Nanti kita akan bicarakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam Pak. Dadi aja kok awake dhewe rumangsa pinter begitu. Aku ki wis bola-bali melu seminar Ustadz Fauzil Azim misalnya ngoten niku Pak. Seminar parenting, aku wis ahli, rasa dadak nganggo donga. Oh, enggak bisa Pak. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nek awake dhewe ngendika babagan ikhtiar Pak, napa kurange Nabi Nuh alaihissalam? Apa kurangnya Nabi Lut alaihissalam Pak? Coba bayangkan. Nabi Lut alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam itu, kalau Nabi Nuh istrinya itu kafir, anaknya satu juga ada yang kafir, berkhianat pula kepada Nabi Nuh alaihissalam. Begitu juga istrinya Nabi Lut alaihissalam. Ini kadang malah wali aneh, bojone Fir'aun menungso sing paling bejat, Siti Asia malah beriman Pak. Lho niki plot twist kehidupan, nek jarene cah nom-nom niku plot twist. Kehidupan itu dipenuhi dengan misteri Pak. Orang jamin. Loh, kalau kita berbicara soal ikhtiar, kurang nopo Nabi Nuh alaihissalam, kurang nopo Nabi Lut alaihissalam. Bukan berarti mereka tidak mulia, mosok bojone ora iso didakwai. Didakwai Pak, tapi hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau jika Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, ya tidak mendapatkan hidayah. Itu Pak. Nopo kurangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Abu Thalib itu sudah seperti ayah kandungnya Nabi Muhammad Pak. Apakah Nabi Muhammad SAW pernah melihat ayahnya Abdullah? Nanti betul? Tidak Pak. Abdullah itu wafat ketika Nabi Muhammad SAW usia 2 bulan kandungan. Berarti lahir Nabi Muhammad SAW tidak sempat menyaksikan ayah kandungnya sendiri. Maka Abu Thalib itulah yang berlaku seperti seolah-olah ayah kandung dari Nabi Muhammad SAW. Apakah pertanyaannya? Ketika selama bergaul terus menerus, padahal Nabi Muhammad SAW Pak, dari semenjak lahir itu tanda-tanda kenabiannya itu sudah jelas. Bayi ajaib Pak Nabi Muhammad SAW, akhlaknya luar biasa di tengah-tengah rusaknya, bejatnya orang-orang jahiliyah Mekah itu sudah tampak. Sing ngopeni yo Abu Thalib Pak, dibawa ke Syam. Digawa angon wedhus Pak, teng pundi-pundi dibeton. Abu Thalib itu ketika sudah diserai amanah dari Abdul Muthalib untuk mengasuh Nabi Muhammad SAW itu, pandangan dari Abu Thalib itu hampir-hampir tidak pernah melirik kepada siapapun, karena kekhawatiran dari seorang Abu Thalib kalau putra yang sangat disayanginya ini, aslinya kan keponaan, ini wis kok dianggap anak dhewe, itu agar jangan sampai kemana-mana Pak. Wis pokoknya kudu tak cekel terus, iki nggonku iki. Anak-anake dhewe Pak niku kaya ora digatekne, sing paling digatekne Nabi Muhammad SAW. Tapi lihat bagaimana wafatnya Abu Thalib. Apakah wafat dalam kondisi muslim Pak? Tidak.
Inilah yang kemudian membuat Nabi Muhammad SAW itu betul-betul pedih hatinya, Pak. Orang yang paling pertama mendukung dakwahku mati dalam kondisi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa Pak, ini adalah soal hidayah juga. Ini bukan soal ikhtiar tok, tapi ini juga doa pada Allah Subhanahu wa taala agar bagaimana anak-anak kita itu dikaruniai kesolehan. Bani Israel main negarane jelas mencantumkan julukan dari bapak mereka Yakub ning bentukane kaya ngoten niku, Pak. Tidak ada satu kaum di alam semesta ini di sepanjang sejarah yang diutus kepada mereka nabi-nabi yang lebih banyak melebihi Bani Israel. Jenengan kalau hitung 25 nabi maupun rasul, hampir setengahnya itu adalah Bani Israel semua, Pak. Nabi SAW bahkan bersabda, ini belum yang ditulis, yang tidak ditulis di dalam Al-Quran, Pak. Nabi SAW bersabda, kanat Banu Israil tasusuhumul anbiya. Bani Israel itu, Pak, kehidupan mereka itu selalu dipimpin oleh para nabi. Selalu. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Setiap satu nabi wafat akan digantikan oleh nabi yang lain terus dari zaman Nabi Musa alaihissalam sampai zaman Nabi Isa. Nabi Musa alaihissalam saja di dalam satu generasi ada 2 nabi, Pak. Mang bayangke kurang nopo Bani Israil itu. Ada 2 nabi, Nabi Musa, Nabi Harun. Setelah beliau berdua wafat digantikan oleh Nabi Yosua, Yusha bin Nun. Orang-orang Nasrani menyebutnya Yosua. Itu nabi itu, Pak. Nanti setelah tes lagi sabotase apa? Oke. Tes. Kalau tak nyambirian nggih, monggo dipun rahapi sedayanipun, Bapak-bapak, Ibu-ibu sedayanipun. Sudah. Nggih, jazakallah Ustaz. Tes. Oke, kita kembali. Kok ketinggalan itu sih marem sing niku. Napa memang nek beda tangan itu memang berbeda hasilnya juga. Oh, pun. Nggih, pun lumayan marem. Nggih, kita lanjutkan. Niki napa niki wau sing terakhir? Ketinggalan pun ajeng rampung to niki kajian. Napa niki? Napa, Bu? Yusha bin Nun. Yusha wafat digantikan Nabi Samuel. Terus sampai kapan? Sampai zaman Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam didahului oleh 2 nabi juga, Pak. Sinten? Zakaria dan Yahya. Itu terus menerus kayak gitu. Selama nek kula hitung-hitung dari semenjak zaman Nabi Musa alaihissalam sampai zamannya Nabi Isa sekitar 1200 tahun kirang langkung. Berapa banyak nabi ya Allah, Pak? Dalam kitab, salah satu kitab yang dikarang Imam Ibnul Qayyim itu pernah suatu ketika dalam satu generasi, Pak, dalam satu waktu itu Bani Israel itu pernah membunuh 70 nabi dalam satu waktu, Pak, pagi hari. Diceritakan pagi hari 70 nabi dikumpulkan, dibunuh semua. Satu zaman ada 70 nabi. Tapi ternyata ya hidayah begitu mahal, Pak. Mereka hidup di lingkungan para nabi, ya. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala belum memberikan hidayah kepada mereka, faktanya juga mereka tidak beriman. Karena memang ya mereka ini adalah bangsa yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikhususkan, Pak, sebagai ujian bagi kita semua, ya. Sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman berkaitan dengan konteks Palestina modern hari ini adalah kita memiliki satu permata yang harus kita jaga. 2, Pak, yang satu dijamin penjagaannya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Dia adalah Ka'bah, dia adalah Masjidil Haram. Tetapi Masjidil Aqsa bukannya tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak, tetapi amanah ini dibebankan oleh kita sebagai orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, apakah jenengan bisa menjaga satu permata yang sangat berharga ini? Kita gagal hari ini, Pak.
dirampas oleh bangsa yang dulunya dididik oleh para nabi, tetapi hari ini yang mendidik mereka adalah para iblis. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi kepada Nabi Yakub alaihissalam. Ini tadi Nabi Yakub alaihissalam ketika akan wafat kan dikumpulkan, ini tadi ditanya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Wahai anak-anakku, nanti kalau misalkan aku wafat, apa yang akan kalian sembah setelahku, sepeninggalku gitu. Saya khawatir, aku khawatir loh. Nek bapak wis ra enek, awakmu menyimpang dari kebenaran. Maka apa jawaban mereka, Pak? Ini adalah generasi yang masih lurus, Pak. Bani Israel itu sampai zamannya Nabi Musa alaihissalam itu adalah generasi yang belum menyimpang. Mereka kemudian menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Bapakku, apa yang kami sembah setelah engkau wafat nanti adalah Tuhanmu, Tuhane bapake jenengan, Tuhane panjenengan, Tuhane bapake panjenengan, Ibrahim, Ismail nggih Ishak, ilaha wahida, itu adalah Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepada Allah Subhanahu wa taala kami ini berserah diri menjadi muslim. Maka ini adalah warisan dari para nabi di satu sisi, tetapi secara khusus ini adalah bentuk keberhasilan dari didikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba mang bayang nih, Pak, betapa tidak berhasil Nabi Ibrahim alaihissalam. Didikan tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam itu sampai menjadikan 4 generasi itu nabi semua loh, Pak. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis pernah ditanya oleh sahabat, Kanjeng Nabi, menungso sing paling mulya niku sinten? Ini berkaitan dengan jabatan di tengah-tengah manusia, Pak, kedudukan di tengah-tengah manusia. Nabi Muhammad SAW menjawab, Yusuf adalah orang yang paling mulia. Lah kok saged? Yusuf ki nabi, bapake nabi sinten? Yakub. Mbahe nabi sinten? Pak Ishak. Buyute nabi Ibrahim. 4 generasi nabi sedaya, Pak. Kita bisa tidak meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian paling minimal, Pak? Loh, itu nanti apakah terhenti di 4 generasi? Tidak, Pak, terus sampai ke bawah. Bahkan nanti 2200 tahun kemudian dari jalur Nabi Ismail alaihissalam lahirlah Nabi yang paling mulia, Pak. Sinten? Nabi Muhammad SAW. 4 generasi Nabi sedaya, bukan hanya orang soleh, Pak. Nabi semua. Beliau punya 2 istri solihah semua, Pak. Istri pertama Siti Sarah, istri kedua Siti Hajar, solihah semua. Punya 2 anak nabi semua, Pak. Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Sinten nek liyane Nabi Ibrahim alaihissalam? Nggih, putra pertama dari Hajar Ismail nabi, putra kedua dari Sarah Ishak nabi. Loh, bukan hanya sekadar mereka adalah orang soleh, bahkan nabi. Maka kita akan meneladani apa yang diwariskan terhadap Nabi Yakub alaihissalam, sehingga beliau ketika wafat itu kok sampai dikumpulkan seluruh anak-anaknya itu untuk kemudian ditanya soal tauhid. Ini pasti adalah warisan dari keluarga besarnya, warisan dari terahnya, terah Ibrahim. Nek wong Jawa terah Ibrahim singo dimejo, ngoten niku Pak nggih. Karya dikromo, ngoten niku. Terah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini menarik, Pak, kita meneladani bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu hidup dari satu masalah ke masalah, dari satu musibah ke musibah yang lain terus menerus. Kaya ora enek enteke, Pak. Awake dhewe niku jenengan niku, Pak Bu, sing kakean entuk musibah aja paling pede, aja ngrasa sing paling cilaka ning alam donya. Awake dhewe terlalu pede kadang kala, malah bangga. Nusa sing paling cilaka ya aku no ora sangar, malah ora sangar jare. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh sahabat, ayun nas asyaddu bala. Kanjeng Nabi, menungso sing paling abot ujiane niku sinten? Sinten Pak kinten? Sing paling abot niku sinten? Al anbiya, Pak Bu. Para nabi. Niku sing paling abot ujiane. Fayub talar rajul ala hasbi dini.
Maka setiap manusia itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tingkat keimanannya. Fa in kana dinuhu sulban istadda balahu. Nek agamane saya apik, imane saya kuat, ujiane saya abot apa saya enteng, Bu? San saya ngaji niki ngapunten, Bu. Ngajine san saya sregep. Kira-kira saya akeh musibahe napa saya ilang musibahe, Bu? Saya akeh musibahe, Pak. Lah sakniki mang tanglet kalih bocah-bocah SD, putra-putrane jenengan. Le, nduk, tak takoki, kowe saiki kelas 5. Ujian-ujianmu kuwi, nek soal-soal kuwi luwih angel kelas 5 apa kelas 1 mang tanglet, Ibu? Panjenengan kan wis tau to, Bu, tau sekolah. Tak kira ya padha kurikulum. Ora enek kelas 1 ngerti-ngerti aljabar matematikane. Gandeng kelas 6, 1 kurangi 1 berapa? 0, Bu Guru. Ujian di kelas 6 mosok ngonten niku ya penak kabeh lulus, sing ora sekolah wae lulus. Ini mesti semakin naik kelas itu semakin susah, Pak, soal-soalnya. Nggih mboten? Nek cara kelas 1 lulus ujian munggah kelas loro. Kelas loro lulus ujian munggah kelas 3. Kelas 3 munggah ujian lulus ujian munggah kelas 4. Nek ora lulus nggih pun Pak kelas 4. Nunggak nek basane jaman riyin dadi mbau reksa. Lah awake dhewe urip niku nggih ngoten niku. Derajat paling dasar diwenehi ujian, lulus naik ke derajat berikutnya terus. Semakin tinggi derajatnya ujiannya semakin berat dan manusia yang paling tinggi derajatnya adalah para nabi. Abot, Pak, Bu. Nabi Ibrahim alaihissalam niku pernah suatu ketika ini ajeng dipuatahi watu bapake. Fa illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliyah. Hei Ibrahim, nek awakmu ki ora meneng. Lho niki. Bapak ini ku jane cerdas berpendidikan, Pak. Lah ning piye? Bakulane bakulan patung, Pak. Lah anake malah ngarani nek patung kuwi musyrik. Lho anyel bapake. Sok mungkin, Pak, seorang bapaknya Nabi Ibrahim, seorang Azhar itu barangkali asline, Pak. Sok mungkin ya mikir. Wong patung sing gawe aku, Dek, sing nyembah ya aku dhewe. Niku jane ya mikir, Pak. Ning pripun wong duit? Lho sakniki kathah orang-orang kok nuranine kok kaya-kaya kok wong dokeran duwe nurani, bukan tidak punya nurani, Pak. Ning syahwatnya itu lebih kuat daripada nuraninya. Wis ngerti programnya ra cetha kabeh. Nggih. Kula mboten nyeritane pokoke Mas, pokoke jenengan simpulke dhewe, programe ora cetha kabeh intine. Guru-guru gajine rendah, Pak, 300.000 per bulan niku. Enten sing ngoten niku dibayar 6 bulan sekali. Ning abrakan ngurusi pawon. Nggih, iso 6 juta per bulan, Pak. Lah terus kapan pintere menungsone nek ngenten iki? Nggih. Lah nek wong Belanda riyen nggih maine ngonten, Pak. Aja nek sekolah. Nek sekaline nek sekolah kok sekolah Islam kok pesantren, piye carane dikriminalisasi kiai ini. Wis pokoke piye carane, Pak. Ora usah digaji kiai ini. Lah sing diokehi niku program weteng. Program weteng, Pak. Aja pinter, pakani wis. Gen koyo segawen, nak manut. Wonten niku, Pak. Kula nyeritane Belanda, nggih. Nyeritane Belanda, Pak. Alhamdulillah nek awake dhewe aman, nggih. Napa dolar naik gitu nggih. Santai, Pak, dolar naik ora usah bingung. Napa jenengan dodolan nganggo dolar kan mboten. Santai mawon. Nggih. Apa meneh bocah-bocah nganggo duit monopoli kan ngoten niku santai mawon, ora usah bingung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala niki mengke dikat mawon mboten napa. Rasa dikat ndak dikat wong aku ora ngomong ke sapa-sapa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali lagi. Nabi Ibrahim alaihissalam itu oleh bapaknya itu diusir. Masyarakatnya bukan hanya ngusir, Pak, dibakar hidup-hidup. Setelah itu nanti begitu Nabi Ibrahim alaihissalam selama 40 hari akhirnya selamat dari pembakaran ini, kaget, kudune Pak nek duwe nurani kudune langsung iman iki mesti nabi, mboten Pak malah diusir.
Nabi Ibrahim alaihissalam begitu terusir dari Babilonia, Irak itu menuju Syam, Palestina niku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, usianya sekitar 40-an tahun atau 30 tahun. 40 tahun ke atas intinya ini. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Beliau itu menikah sekitar usia 30 tahun. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku momongan putra yang soleh, Pak. Dikabulkan, Pak. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan ataupun mengijabahi doanya Nabi Ibrahim alaihissalam? Itu dibikin terlambat, Pak. Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah mengatakan bahwa usia Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat putra pertamanya dari hasil doanya itu usia sudah 86 tahun ya, Pak. 86 tahun. Nek 86 tahun niku kan awake dhewe gari nunggu pengumuman, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nyuwun kawigatosanipun dumateng para warga RT setunggal RW kalih. Kan seperti itu, Pak. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala, berikhtiar wis pokoke apa sing iso dilakoni. Beliau tetap sabar, tetap husnudzon, Pak. Beliau lebih yakin terhadap Allah daripada omongannya dokter. Ini bukan berarti kok awake dhewe ora percaya dokter, tetep, Pak. Awake dhewe nek lara niku ning dokter. Obat-obat niku ya saka dokter. Nek mumet ya parasetamol, nek kula ngonten, Pak. Ya apike herbal, maksudnya herbal sing napa niku sing sunah niku. Tapi enggak masalah, Pak. Islam tidak melarang kita untuk berobat selama obat itu halal, selama sesuai dengan syariat. Ning ngenten, Pak. Kalau kita berbicara konsep tauhid dalam hal ini adalah mosok awake dhewe luwih percaya dokter tinimbang Gusti Pangeran. Niku kinten-kinten, bener napa kleru, Bu? Lho awake dhewe kan karepe ngonten niku, luwih percaya dokter tinimbang Gusti Pangeran, nggih mboten? Lho ngoten niku. Wah, ora mungkin iso mari niku bahaya lho, perkataan ora mungkin iso mari niku. Kok kaya Gusti Pangeran niku ora iso ngapak-ngapakne awake dhewe jamaah saya niku. Nek awake dhewe ngendika babakan ra mungkin, misalnya ada seseorang yang sudah divonis mandul kok kemudian berhenti ikhtiar, berhenti berharap pada Allah Subhanahu wa taala, niku kacau. Sakniki Siti Maryam niku lebih mustahil lagi, Pak, untuk bisa melahirkan seorang anak. Nggih mboten, Bu? Lebih mustahil piye carane? Nek mandul niku jek enek nyambung-nyambungi sithik. Wong mandul ujung-ujunge iso nglahirke niku kathah lho, Pak. Niku jek iso nyambung, Pak. Masih ada benih yang ditanam. Lah Siti Maryam, Pak, benih nopo sing ditanam? Nah, didatangi malaikat Jibril niku bingung. Nggih. Qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni basar. Loh, pripun kula saged nglahirke wong saya tidak disentuh oleh laki-laki manapun. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Tauhid niku ngenten iki. Yakin jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak terhadap sesuatu, fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Allah bilang terjadi, Bu. Ora usah bingung, tetap ikhtiar. 10 tahun rabi ora duwe anak, ikhtiar, ndonga. Sampai kapan? Sampai gegayuannya tercapai atau sampai mati nih. Niku konsepnya Nabi Ibrahim ngoten niku. Inilah yang membuat Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa dekat pada Allah Subhanahu wa taala, yakin, husnudzon, sabar, Pak. Nggih. Yakin terus, doa terus, Pak. Siti Maryam sakit melahirkan seorang Nabi Isa alaihissalam. Itu adalah sesuatu yang jauh dari kata mustahil. Pak, nek saumpami ora nek cerita Isa bin Maryam, Pak. Wajar nek jenengan-jenengan kurang percaya, jenengan luwih percaya dokter cek rada wajar. Ini salah satu alasan kenapa ada sosok bernama Isa bin Maryam, supaya nih awake dhewe menika jangan memalingkan sandaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Pak, niki mboten kok awake berarti rasane dokter ampun ngonten niku, tetep, Pak. Kedokteran modern itu para pencetusnya adalah dokter-dokter kita di abad pertengahan. Nggih.
Canon of Medicine itu merupakan terjemahan bahasa Inggris dari Al-Qanun fit Tibb yang dikarang oleh Imam Ibnu Sina. Ibnu Sina niku duwe buku ensiklopedia kedokteran modern itu yang namanya Al-Qanun fit Tibb niku di universitas-universitas Eropa. Mulai tahun 1400-an Masehi selama 500 tahun itu menjadi rujukan utama kedokteran modern niku Ibnu Sina. Abdul Qasim Az-Zahrawi niku pencetus ilmu bedah modern, Pak. Nggih. Beliau menemukan sekitar 200 alat-alat bedah yang sampai hari ini sebagian besar masih dipakai. Salah satunya catgut. Catgut niku napa? Catgut niku benang sing tinggi napa njahit luka dalam. Kira-kira nek awake dhewe niku daging jero niku dijahit niku kinten-kinten benange niku mengke diudari mboten, Bu? Nek diudari ora mesake to diudal adil niku mengke. Lah, kok mboten infeksi? Benangnya nopo niku? Itu benang untuk menjahit luka dalam itu nanti akan melebur loh, Pak, bersama-sama dengan daging. Itu pencetusnya adalah Abdul Qasim Az-Zahrawi yang pada waktu itu sudah mengawali teori bedah bahkan prakteknya. Lah mikir ki njahit luka dalam supaya nih benangnya rasa dadak diudari, nggih. Supaya nih orang infeksi opo gen isoh melebur menyatu nantinya dengan daging manusia. Oh ya berarti ya bahannya ya kudu saka unsur-unsur daging. Kenapa, Pak? Diambil dari serat napa usus kambing dan sapi. Catgut namanya. Jenengan mungkin mang browsing catgut itu terbuat dari apa hari ini? Ijek podo. Serat usus kambing maupun sapi. Ibu. Jenengan mirsani kok dokter-dokter kok kelambine putih. Lah memang seperti itu. Dulu kan dokter-dokter niku kan sorbanan nganggo gamis putih ngoten niku, Pak, memang. Jadi sampai hari ini masih ditiru konsep itu. Jadi sepindah malih ini bukan kok kemudian rasa percaya dokter. Nek berobat yo ning dokter. Tapi jangan sampai keyakinan kita terhadap dokter membuat kita berpaling dari keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini kuncinya, ini tauhid, Pak. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam masih terus menerus berikhtiar sampai usia 80 tahun. Siti Sarah kemudian memberikan opsi, Mas awake dhewe duwe budak jeneng Hajar, Rabenono. Mbok menawa awake dhewe dikaruniai putra dari nikahin jenengan kali Siti Hajar, dinikahi, Pak. Dan usia tepat 86 tahun, fabasyarnahu bihulamin halim, maka kami beri kabar gembira kepada Ibrahim berupa seorang anak yang halim, sabar, pemaaf, lapang dada, penyantun, halim. Poin pentingnya adalah sabar. Nek cara Jawane niku paribasane niku kacang ora ninggal lanjaran. Paham niki nggih? Kenapa Nabi Ismail alaihissalam itu punya kepribadian yang sabar? Lah bapak ini nunggu 30 tahun niku umur 30 tahun nikah. 86 tahun baru punya anak, Pak. 50 tahun lebih menunggu. Lho niku. Nabi Ibrahim kok rasa sabar, Pak. Ora terus muring-muring. Piye ki aku nabi ora duwe anak nabi yo pedhot iki ngono. Engko sapa sing menjaga risalahku? Engko sing kira-kira sing neruske dakwahku sapa? Wah, piye to karepe jenengan Gusti Pangeran? Ora seneng aku dadi nabi. Tak dadi bakul ungkal wae apa bakul kloso. Mboten, Pak. Sabar, Pak. Yakin. Toh ngeten nek saumpama gegayuhane niku kok ndelalah mboten direstui. Keputusan Allah tetap itu yang terbaik, Pak. Gimana? Jalan terakhir sudah begitu. Takdir Allah pasti yang terbaik. Adik pengen umroh, Pak, misalnya. Ngipi umroh ora diumrohke malah napa? Malah jenengan malah di piknike ning nggon New York ketemu Donald Trump. Wah, itu barangkali yang terbaik, Mas. Ketemu Donald Trump jenengan dakwahi mlebu Islam, Masya Allah. Dadi donatur Yayasan Al Islam. Penak, Pak. Duwe perusahaan minyak lho, Pak. Mbok menawa. Dadi wis nabung haji, duwite ditilep, Pak Nen. Mbuh ditilep sapa?
Akhirnya ra iso mangkat, malah akhirnya to jenengan malah dadine mangkate ning pundi niku? Napa niku jenenge? Tel Aviv misalnya. Wah, ketemu Netanyahu berdialog langsung asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masya Allah Pak, anak-anak di sekolah kene dadi ustaz-ustaz kene ora yo sangar Pak. Ngajar bahasa Arab, bahasa Ibrani. Ehad, Isnan, Salos. Nah, nek bahasa Arab ini wahid, isnani, salasane, Ibrani nu ehad, isnan, salos, erba, hames, yo meh padha Pak jan. Wah ini luar biasa. Nah, kelas Umar bin Khattab itu dulu ya penjahat ya Pak, memusuhi Islam betul, memusuhi Islam. Dungane yo dadi Pak. Ning pertanyaane ikhlas ora ndongane. Kan ngoten niku Pak nggih. Ikhlas ora momong kaya ngono didongakne apik. Aja kok nitanya wong sing ngutang karo awake dhewe ra dibayar-bayar kok ndongakne apik angel nggih mboten Bu. Angel ora lho kok ndongakne apik. Gor kok ndongakne supayane muga-muga wong kuwi duwite lancar supaya iso mbayar utangku. Ora Pak, malah didongakne supayane apa? Supayane luput to. Supayane apa mblusuk ning kali. Lah nek mblusuk ya malah utange ora disaur. Kok ya lucu lho wong Jawa niku. Tak kira ya gor wong Jawa. Ning nek sine kan mboten Jawa, nggih. Sine kan negara liya masalahe. Niku Bu. Ketinggalan ngoten. Dadi insyaallah mboten Bu santai mawon, mboten sak tersinggung. Nek kula tersinggung. Wong kula wong Jawa. Bapak-bapak, Ibu-ibu, menarik. Begitu Nabi Ismail alaihissalam lahir, Pak. Allah Subhanahu wa taala berikan ujian yang berikutnya, Pak. Satu ujian selesai bukan kemudian selesai begitu saja, muncul ujian baru. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk Pak mengasingkan Siti Hajar dan Nabi Ismail. Cek lagi lahir niku. Nabi Ibrahim seneng-seneng gendong lho Pak, diasingkan. Kemana Pak? Ke lembah Bakah sing sak mangke dadi kutha Mekah. Jaraknya 1500 km. Nabi Ibrahim alaihissalam di Palestina itu kotanya namanya kota Al-Khalil. Orang-orang Yahudi menyebutnya kota Hebron. Niku nek ajeng teng Mekah niku 1500 km dan mboten ngangge Grab, Gojek, nggih. Mboten ngangge Nmax, mboten Pak. Wong Nabi Ibrahim alaihissalam niku miskin. Melampah. 1500 km nggih sekitar 30 hari, 1 bulan perjalanan. Dikirone dijak healing, jak piknik. Lah kan yo aku ki ngandung suwe yo kesel lho Mas, stres. Dikira dijak ning Gunung Kidul, Pak. Mboten. Ora ning gunung, ora ning pantai, ning padang pasir coba, Pak. Di situ, di lokasi itu, Pak. Itu waktu itu dereng enten mata air Zam-Zam, dereng enten. Ora enek banyu, ora enek kehidupan, Pak. Aja kok menungso, kewan wae ra iso urip. Aja kok kewan. Tanaman saja tidak bisa hidup. Dibikinkan gubuk lho Pak, mboten hotel, gubuk diwenehi banyu sak botol. Ini menurut riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, diwenehi botol. Nggih. Terus kurma sak gegem tok, sak gegem lah duwene gor sak mono Pak, aja dikira dikeki pecel petang bungkus. Kurma sak gegem tok til. Dingge pinten-pinten Pak? Kinten-kinten niku mengke. Sak lawase. Kurma sak gegem karo banyu sak botol karepe kon dienggo sangu sak lawase. Lah pripun Pak? Siti Hajar ditempatkan di situ kan bingung terus iki ngopo iki? Bojoku ngejak rene iki karepe apa? Lah ngerti-ngerti Pak. Gubuk setelah selesai, Siti Hajar dan Nabi Ismail dibaringkan di tempat itu. Ngerti-ngerti Nabi Ibrahim pamit. Loh, maksudmu piye Mas? Kok pamit? Lah aku ora mau jak. Ora. Pamit bali ning Palestina melih. Siti Hajar kali Nabi Ismail kon urip ning tengah-tengah padang pasir niku. Hidup dalam ketidakpastian. Ya Siti Hajar ya protes Pak, aina tadhab wa tatruku nabi hadzal wadil ladzi laisa fihi anisun wala syai'. Lah pun jenengan tegel, aku wong wedok Mas, lagi rampung lahiran, anakmu jek cilik jek bayek tak susoni. Mau tinggal ning panggonan kaya ngene, bekale gor iki, banyu putih sak botol tok, nggih, kurma sak gegem. Kon urip piye Mas? Kon bunuh diri ngono.
Ora seneng karo aku. Niku nek jaman sakniki nek hajar mboten. Nggih. Niku Jawa Bu, wong Jawa Bu, senes wong sini lho nggih. Enten. Bapak Ibu-ibu, ditanya 3 kali Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa memberikan jawaban karena begitu pedih, Pak. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam selalu membuktikan kepada umat manusia bahwa bukannya Nabi Ibrahim tidak cinta kepada Siti Hajar, bukan tidak cinta terhadap Nabi Ismail, tapi kecintaannya pada Allah Subhanahu wa taala itu melebihi cintanya terhadap siapapun. Ini hakikat tauhid. Pokoknya wis perintah Gusti Allah pun sami'na wa ata'na, harus mengorbankan anak pun, harus mengorbankan jiwa harta pun ngonten konsepnya Nabi Ibrahim itu sederhana seperti itu. Orang kangkung-kangkung. Ditanya 3 kali tidak dijawab. Lah, Siti Hajar bertanya yang terakhir kali. Allahu amaruka bihadza. Napa niki perintah Gusti Pangeran? Apakah ini perintahnya Allah? Jenengan diperintahkan Allah untuk mengasingkan saya di tempat ini. Oh, Mas. Nabi Ibrahim wis wedi le Pak iki kok jawabane apa iki kok? Nek tak iyani. Ning yo jujur Pak nabi-nabi itu bala. Hooh tok Pak. Ora kok iki dadi ceritane ngene mboten. Suwe kok nek dadi ceritane ngene. Ha niki mengke awake pertemuan 3 jam. Alhamdulillah jawabane Nabi Ibrahim heeh. Dadi rada cepet awake dhewe Pak. Nggih. Lah nek dadi ceritane ngene wae suwe. Ibu-ibu napa mleh? Nek wis tak ceritani yo walah 5 jam. Nggih. Tak ceritani ya yuk paling minimal 3 jam, tergantung intonasi. Nek intonasine alon wah saya suwe nggih mboten Bu. Tak ceritani ya yuk waduh 10 jam Pak. Biasanya terbagi menjadi 3 season nggih. Bersambung sing wingi ke piye yuk aku cek urung mudeng. Wah wis padahal ya gur di bulan baleni ya gayengi ngono ki nggih Bu nggih. Ning niku wong Jawa niku wau sini insyaallah mboten nggih Bu nggih. Mboten insyaallah santai mawon Bu, mboten sak tersinggung. Kula ket mau tersinggung malah. Wong kula wong Jawa. Bojo kula wae niki mbok melu apa ora? Muga-muga ora melu. Soale nek melu kadang kala ya engko terus ning omah ya anu diungkit-ungkit. Duh, kok aku ngomong kaya ngene cah. Bapak-bapak, Ibu-ibu, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan jawaban hooh niki wau Pak. Niki nek wong wedok zaman sakniki mesti nesu-nesu Pak jawabanmu kok kaya ngono. Sing nomor 2 mosok Gusti Allah kok merintani? Tidak Pak Siti Hajar. Siti Hajar sudah lama meskipun baru diperistri beberapa tahun yang lalu, tapi Siti Hajar telah lama menjadi budaknya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah. Hidup di bawah rumah tangga yang selalu yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang ditanamkan kepada istrinya Siti Sarah akhirnya nular kepada budaknya yang nantinya juga jadi istrinya. Apa jawaban Siti Hajar Pak? Idzan la yudhayyun Allah. Mas, tiba-tiba sumringah, rai bingung dadi sumringah. Mas, nek iki perintah Gusti Allah aku ora khawatir Mas, santai wae. Karena Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya. Coba Pak. Nek dipikir-pikir abot mboten? Abot Pak Bu. Piye iki engko uripku? Engko nek wis tak pangan kurmane, wis tak ombe banyune, apakah ASI saya nanti bisa mencukupi untuk diminumkan kepada anak saya Ismail? Faktanya tidak cukup. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah pergi jauh, sejauh mata memandang tidak bisa disawang. Dimakan kurmanya, diminum airnya sampai habis, kemudian disusukan kepada Nabi Ismail alaihissalam. Ora cukup, nangis berteriak-teriak. Bingung Siti Hajar. Lah dalam kondisi ngenten iki Pak, ojo langsung ngerti-ngerti ngingu tuyul Pak. Ikhtiar sih. Ikhtiar semampu yang kita lakukan, senajan Pak awake dhewe ngerti asile genah-genah ora enek. Loh, Siti Hajar itu sudah tahu loh Pak, sudah paham. Wilayah sekitar ini radius 100 km bahkan lebih tidak ada air Pak. Ngerti, ampun dikira ora ngerti. Ning nopo? Lah sing iso tak lakoni ya pokoke sing penting metu saka omah ikhtiar, pokoke iso sing penting ikhtiar sih. Aja ngerti-ngerti wis pasrah. Pasrah Gusti Pangeran. Pasrah karo mancing. Nggih. Ora nyambut gawe mancing wae ngoten niku pasrah ngerti-ngerti. Kula niku wonge senengane tawakal. Tawakal jenengan ora berusaha kok. Lah ning mancing niku berusaha coba jenengan 10 jam kuwi entuk pira, Pak. Lah mending jaring.
Wong kula jaman riyen niku nggih mancing mania kok aja dikira kula nyobok ning waduk-waduk ngoten niku. Nggih. Dadi niki kisah hijrah para pemancing mboten hijrah wae. Oh niku ya gur hobi. Ini ngerti Pak kula niku wong sing maniak-maniak mancing niku janjane ki ngopo ora nyambut gawe Pak. Niki mboten nyuwun pangapunten nggih. Kula mboten kok nyindir wong sing mancing niku mboten masalah kathah wong mancing sing bener. Kula insyaallah nggih melu bener janjane nggih. Wong ya gur hobi ngoten Pak. Maksude ngenten, ben dinane ora nyambut gawe pilih mancing. Ya nek iwake dienggo bali, mboten kok. Lah wong kula duwe tangga niku mancing terus ngoten niku. Ora nyambut gawe mancing terus. Tur nggih anu Pak, ndelalah yo bejo terus, entuk iwak terus. Ning ya lucu kok. Ora digawa mulih dikekne kula. Lha iki maksudmu piye Pak Mas? Kowe iki wis ora nyambut gawe mancing entuk iwak dikekne wong liya. Lah iki mangan opo? Apa meh mangan ampu? Ampu lemah niku lho Pak nggih. Wong Jawa zaman dene jare kan ampu dipangan. Ya Allah, kok bingung. Lah zaman saya ini pun Siti Hajar ini ikhtiar, yang penting ikhtiar. Ikhtiar sih Pak, sebelum dipasrahkan itu ikhtiar. Napa ikhtiar Siti Hajar? Naik ke Bukit Sofa, nyawang sekeliling, ada air. Mboten kok ajeng tanglet ada air napa mboten? Gor pengen memastikan. Ketoke mesti ora nek banyu. Disawang, halak tenan to kan. Oke, jek nek bukit meneh Marwah, datang ke Marwah. Disawang, lah tenan to ora nek banyu. Nika dibaleni kok Pak. Sofa meneh, Marwah meneh. Mbok menawa aku ngantuk iki mau sofa Marwah, Marwah sofa, sofa Marwah. Sampai berapa kali? 7 kali, Pak. Itu ikhtiar, Pak. Sing penting obah. Nek wong Jawa sederhana ora obah ora mama. Mula obah awakmu mama kan ngoten niku. Sing penting obah sih, Pak. Wis ora usah mikir hasil sih. Hasil tetep dipikir, Pak. Ning nek saumpami kok kabeh jenenge usaha kok ketoke dipikir ki ora enek asile, ya aja mikir terus, Pak. Dilakoni sik. Pun wonten niku prinsip yang ditanamkan oleh Siti Hajar. Rasa digawe mumet. Donya niku napa to? Innamal hayatud dunya laibun wa lahwun. Sing jenenge urip ning alam donya niku napa? Laibun wa lahwun. Napa? Laibun niku napa? Dolanan. Lahwun niku napa? Gojekan. Nek jenenge dolanan gojekan ki aja serius-serius, Pak. Biasa wae ngoten niku. Wong dolanan karo gojekan kok serius niku malah padu tok Pak isine niku. Digawe biasa wae urip ning alam donya niku. Lah niku Pak, terus sampai akhirnya betul-betul tidak ada jalan lain, Pak. Wis mentok, wis ora iso ngopo, lah tawakal. Dalam kondisi buntu, Nabi Musa alaihissalam dikejar Fir'aun, burine Fir'aun ngarepe Laut Merah. Niki ikhtiar sebisa mungkin. Nabi Musa niku wis ngerti iki engko ujung-ujunge jalan buntu. Ning sing penting sing iso tak lakoni ya gor siji iki, dilakoni sik Pak sing penting, Pak. Nek pun mentok lah dipasrahke Gusti Pangeran, maka pertolongan datang. Niku sunatullah kehidupan niku ngonten niku rumusnya gampang janjane. Gor awake dhewe sing nglakoni niku angel. Masalahnya apa? Tauhid kita tidak betul-betul kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala, Pak. Orang yakin nek Gusti Allah memberikan rezeki, wis dipatok rezekine awake dhewe sadurunge lahir. Ora yakin masalahnya lah tauhidnya dipertanyakan. Kan ngoten niku, Pak Bu. Konsep Siti Hajar niku sederhana, ampun wis lemah tidak bisa berupaya lagi, wis ora enek jalan ikhtiar lain, wis mentok, wis ora iso ngopo-ngopo, kesel, pasrah ke Gusti Pangeran. Malaikat Jibril datang, Pak. Di tempat Ismail menangis, dijejakkan kakinya oleh malaikat Jibril, terpancar keluar air Zam-Zam. Dari situ air Zam-Zam menjadi sumur, maka kafilah-kafilah dagang ben lewat mesti mampir teng mriku, mesti ngwenehi sego, pecel, bandeng, ngoten niku Pak. Terus akhirnya jadi perkampungan, jadi kota Mekah. Lho ngoten niku konsepe. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sing sapa wong takwa marang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan jalan keluar bagi seluruh permasalahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Lho niku yakin, tauhid niku ngenten iki. Terakhir. Ini kalau ceritane Nabi Ibrahim sebelum beliau punya anak. Ketika beliau diusir dari Babilonia niku ceritane, Pak. Nabi Ibrahim alaihissalam kali Siti Saroh niku ora nggawa bekal, ora nggawa sangu. Ini diceritakan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah riwayat dari Imam Abdul Razak. Dadi napa Pak ceritane? Di tengah perjalanan leren nganggo tendone didekne leren, Pak. Beb awake dhewe urung mangan ket wingi.
Oh iya piye yang. Nah, niku nek sampun nek radio niku krungu radio niku napa enek kabar. Ning mboten enten radio maksudnya untuk informasi niku Raja Namrud sedang membagi-bagikan BLT atau sembako ngoten mawon. Wah, mendengar kabar ini Nabi Ibrahim alaihissalam seneng. Wah, ikhtiar Bu. Ikhtiar dijalani. Beb iki yo piye wong ora iso nglakoni apa-apa wae dhewe. Ora enek pabrik yo ana. Meh dadi karyawan apa? Ning padang pasir kok karyawan apa, Pak? Apa gawe boto apa piye? Sing iso dilakoni awake dhewe iki. Aku tak coba nekani istana negara, tak marani Namrud, tak nggawa karung loro, moga-moga dongakno. Semoga saya nanti ijik kejatah sembako. Saking sing antri kathah. Lah bayangane Nabi Ibrahim alaihissalam rajane ampikan. Begitu sampai di singgasana, ketika sembako itu dibagikan, antri Nabi Ibrahim alaihissalam niku menyaksikan bahwa sembako ini bisa diambil dengan satu syarat. Napa Pak? Wajib sujud kepada Namrud. Wah, sudah Pak. Lah niki tergantung lho Pak nggih. Tergantung wong duwe iman apa ora. Nek ora duwe iman lah piye meneh Gusti Allah isone karo kuwi. Nggih. Ora apa-apa haram pisan-pisan, urip korban pisan. Ora apa-apa nek ora ngono kok ora mangan. Nabi Ibrahim tidak seperti itu Pak. Rezeki haram ora wis. Masalah engko terus mangan apa meneh wis Gusti Allah pasrahke Gusti Allah. Pun niku konsepnya Nabi Ibrahim itu sederhana. Malah nek perlu tak dakwai, didakwai Pak. Lah muncul ayat niku nggih sing mengke debate Nabi Ibrahim dan Raja Namrud nggih. Aku iki gur sujud marang Gusti Pangeran. Loh, aku ki Gusti Pangeran. Kala anak ora Gusti Pangeran kuwi sing menghidupkan dan mematikan. Loh, aku yang menghidupkan dan mematikan. Kala anak dan seterusnya Pak. Intinya ngoten. Kalah debat Namrud niku muring-muring. Lah kuwi ning kene iki meh ngopo? Nek ame njaluk sembako ya syarat dan ketentuan berlaku. Lah awakmu malah kaya ngono malah nguduri aku. Minggat. Ngoten, Pak. Minggat. Loh, niku ora mangan beberapa hari lho, Pak. Lah mbok ya wis to diciko ya pisan-pisan kok tobat. Mboten, Pak. Nabi Ibrahim tidak seperti itu, sudah. Satu pintu tertutup akan terbuka pintu yang lain. Itu konsep kehidupan itu Pak. Napa mulai kok pintunya pintu kejahatan, pintu keburukan, sudah tolak Pak. Pasti akan muncul pintu lain yang lebih berkah. Sudah Pak. Ampun dikira Nabi Ibrahim alaihissalam niku mboten ngenes Pak, ngenes. Gratis Pak. Teko-tek kenapa jauh-jauh datang, ujung-ujungnya kosong, malah dielek-elek karo rajane, pulang-pulang niku ya Allah Pak, dieret-eret niku karung dadi wabote niku dadi sak kintal. Lah sing bingung meleh iki engko aku ngomong apa ning bojoku ya. Manek ditunggu suwe kok adoh ngeten iki. Ketok aku karungku kosong ini ora rasa mulih. Kan ngoten niku Pak Bu. Lah Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Bidayah wan Nihayah disebutkan apa Pak? Rong karung niki diseni lemah. Ya paling ora kan ketok kadohan niku ketok anu to, nggih, ketok kebak ora perkara ku bareng dibuka wah kan badalah kan tadi. Nang nalen ini sing kenceng Pak gen suwe bukake. Wah, sampai ke tenda beton apa? Iki semonten niku jawabane. Iki. Lah langsung Pak ditinggal tilem sare. Pilih turu timbang resiko kan ngoten. Baru tidur sebentar Nabi Ibrahim alaihissalam dibangunkan dengan bau masakan. Kok enek tengkleng iki. Tongseng kok dipangan nggih Bu nggih. Tongseng lho iki kan wong Jawa lho Bu sanesine lho mungkin tersinggung mulai. Wong Jawa yo grages tongseng dipangan padahal wesi lho Pak. Tongseng wesi lho. Dipangan yo piye grages ampuh lemah dipangan tongseng dipangan. Lah kaget Nabi Ibrahim alaihissalam lah kok masak pirang-pirang dandang nggih, masak pirang-pirang wajan. Ditanya anna lakum hadza. Loh, sampean beb entuk iki kok ngendi? Kok iso masak samene oke lah bingung Siti Sarah ya bingung. Qalat man minal ladzi ji'ta bi. Loh, lah iki kan tak udari to Mas mau to. Lah kan sing goyo sampean.
Ya tak udari karo Masya Allah Mas, seneng aku Mas daging. Ya, brambang bawang malah utuhan. Jos tenan lombok-lombok lagi larang Mas iki wah pirang-pirang. Wah yo gemah ati rajane. Nabi Ibrahim bingung kan Pak. Cek eling Pak wong turune gorde lho. Napa Pak isine? Isine napa? Lemah lho Pak. Jadi isine lemah Pak. Gitu. Itulah konsep kehidupan. Ini fakta yang terjadi diceritakan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir. Ini fakta bahwa itulah ketika kita yakin pada Allah Subhanahu wa taala ditawari rezeki sing haram gajine 15 juta per bulan. Kon ngajar teng mriki Pak, misale 500.000. Kok ya pilih 15 juta ya monggo nek pengen resiko sing luwih gedhe lho Pak nggih. Kerja ning bank plecit nggih. Dadi bank plecit 15 juta per bulan timbangin ning Yayasan Al-Isa malah nyon pangapunten kiri jenengan. Yo silahkan nek pengen resikomu oke. Awake dhewe aja golek kuantitas, Bu, kualitas. Berkah niku lho. Lho sakniki ngeten jenengan mang bayangne sing gajine di bawah UMR do saged kurban. Kata mboten Bu? Kata mboten Bu kula tanglet, gajine di bawah UMR ning saged kurban ben taun pisan. Kata mboten? Teng mriki enten mboten Bu? Kula yakin enten mesti. Nggih. Ning sing gajine 30 juta per bulan, Pak. Luwih saka niku 100 juta per bulan. Korban 1.300 sapi wae ora enek duwite dhewe kok, Pak. Sopi. Ora enek duwite dhewe, duwite wong sak negara Belanda. Jadi Belanda niku penduduknya berjumlah 279 juta jiwa. Niku wae yo awake dhewe wis wong-wong Londo iki hitungane wis korban kabeh, Pak. Diwakili presidene Londo. Iku korban. Lah maksud iki kowe iki gajimu ki duwe perusahaan pirang-pirang, Mister. Kan Belanda Mister. Mbok Mister mbok apa, mbok Master apa, misteri. Mosok ya ora enek siji-siji sapi iki sing nganggo dhuwitmu dhewe, Pak. Lha niki kan berarti ora berkah. Lho niku lho ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah bagaimana menanamkan tauhid kepada anak itu mata buduna mimbakti, bukan mata kuluna mimbakti. Apa sing mok sembah udu, apa sing mok pangan, ora usah mumet, rasa bingung. Awake dhewe niki krisis, Bu. Krisis global. Nggih, napa niku? Selat Hormuz rong rampung-rampung urusane. Dolar masih napa jenenge niku? Minyak dunia itu masih di angka 90 dolar per barel. Padahal normalnya niku 70 atau 60 dolar per barel. Ini 90, naik 45%. Sudah lumayan turun, Pak. Dari yang dulu sudah hampir 100 lebih. Ini naik turun sedikit. Lah ditambah dolar, rupiah terhadap dolar ini sudah di angka 18.000. Ini grafiknya paling tinggi, Pak. Dan betul-betul nek jenengan lihat grafiknya niku cepet banget ngerti-ngerti mundhak itu. Jadi ya meroket tenan. Diet itu betul-betul. Itu yo tauhid, Pak, yang menjawab nanti. Keyakinan. Bagaimana Siti Hajar? Siti Hajar wis genah ra mungkin kok, Pak. Iso mangan kok ngendi wis ora mungkin, Pak. Nek awake dicik mungkin, lemah awake subur, nandur telo, nandur lombok dhewe, nandur gedang dhewe. Nek Siti Hajar wis ora iso ngopo-ngopo, Pak. Itu bisa. Makatan Bapak-bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mbok pilih oke saged disambung wonten ing taun ngajeng napa 10 taun ngajeng nggih sak-sake nggih. Mugi-mugi kanthi waosan punika, pengaosan punika kula panjenengan sami tambah imanipun lan tambah keyakinanipun marang Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi kula panjenengan sami anggenipun gesang wonten ing alam donya dipun gambelaken sedaya urusanipun lan mugi-mugi kangge kula panjenengan sami ingkang nembe dipun paringi musibah dening Allah Subhanahu wa taala keuangan, maka Allah Subhanahu wa taala bakal paring panjenengan menika rezeki dari arah yang tiada disangka. Nggih, kita tutup kanthi donga nggih. Donga nggih. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin warda anna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya wa mati'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makatan ingkang saged kawula aturaken kirang langkungipun kula pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.